Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melda Pangestika dengan NIM C1C021180 dari ruang 12 akuntansi 2022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya. Yang pertama, timbulnya utang pajak. Yang kedua, penagihan pajak. Yang ketiga, hapusnya utang pajak. Timbulnya utang pajak. Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak. Yang pertama, ajaran formil. Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Ajaran ini diterapkan pada Official Assessment System. Yang kedua, ajaran material. Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada Self Assessment System. Kemudian, penagihan pajak. Penagihan pajak dibagi tiga. Yang pertama, penagihan pasif. Untuk jenis penagihan pajak pasif ini, DJP menerbitkan surat tagihan pajak atau STP, surat keterangan pajak kurang bayar atau SKBKB, surat keterangan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, SK pembetulan, SK keberatan, serta putusan banding yang mengakibatkan pajak terutang menjadi lebih besar. Dalam jenis ini, Fiskus menambahkan kepada wajib pajak bahwa terdapat pajak terutang jika dalam jarak 1 bulan atau sejak dikeluarkannya STP ataupun surat jenis lainnya, wajib pajak tidak membayar utang pajaknya, maka Fiskus akan menerapkan penagihan aktif. Yang kedua, penagihan aktif. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, penagihan aktif adalah proses selanjutnya setelah penagihan pasif tidak berhasil. Dalam penagihan aktif, Fiskus dan jurusita pajak memiliki hak dan berperan aktif untuk tindakan sita serta lelang. Kemudian yang ketiga, penagihan seketika dan sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus ini adalah penagihan pajak yang dijalankan oleh Fiskus maupun jurusita pajak wajib pajak langsung tanpa mengganggu jatuh tempo pelunasan pajak. Penagihan pajak juga pajak-pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, serta tahun pajak. Tujuan tontonan sekaligus adalah untuk mencegah terjadinya pajak terutang yang tidak dapat ditagih. Bila saat penayangan seketika dan sekaligus wajib pajak tidak membayar, maka jurusita pajak akan menunggu sampai tanggal jatuh tempo. Kemudian mekanisme penagihan pajak dengan surat paksa. Surat paksa adalah surat yang akan dikeluarkan jika 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran si penanggung jawab pajak belum membayar pajaknya. Dengan terbitnya surat paksa, wajib pajak harus membayar pajak dalam waktu 2x24 jam agar tidak ada tindakan pemblokiran rekening, pencegahan ke luar negeri maupun penyanderaan paksa badan atau dengan catatan dilakukan itikat baik serta memiliki utang pajak minimal 100 juta. Pengeluaran surat paksa dikenakan biaya pajak sebesar 25.000. Kemudian hapusnya utang pajak terdiri dari 5. Yang pertama, pembayaran. Cara pertama menghapus utang pajak adalah dengan membayarnya pada negara. Pembayaran secara lunasnya dalam bentuk sejumlah uang oleh wajib pajak ke kas negara. Dalam hal ini, wajib pajak dapat membayarnya sendiri atau menguasakannya pada pihak lain, selama pihak tersebut bertindak atas nama wajib pajak yang memiliki utang pajak. Selain itu, pembayaran ini menggunakan mata uang yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini adalah rupiah. Yang kedua adalah kompensasi. Kompensasi dapat dilakukan jika wajib pajak memiliki kelebihan dalam membayar pajak sehingga dapat digunakan untuk membayar utang pajak. Kelebihan bayar pajak sendiri dapat terjadi karena berbagai hal, seperti perubahan undang-undang pajak, kekeliruan pembayaran, adanya pemberian pengurangan, dan sebagainya. Karena itu, kelebihan pajak ini dapat dikreditkan. Wajib pajak dapat menghapus utang pajak menggunakan cara ini dengan syarat ia wajib mengajukan sendiri kepada pejabat pajak. Selain itu, wajib pajak tidak bisa mengkompensasikan utang pajak dengan utang biasa karena berbeda konteks. Yang ketiga, kedaluarsa. Kedaluarsa di sini adalah kedaluarsa penagihan. Melansir dari DJP, hak untuk menagih pajak kedaluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan. Kedaluarsa penagihan pajak dapat dicegah dengan melakukan penagihan teguran dan pengakhiran dengan mengajukan permohonan keberatan atau penangguhan. Selain itu, ada 2 macam kedaluarsa dalam hal utang pajak. Pertama, kedaluarsa lemah atau penagihannya kedaluarsa. Dan kedua adalah kedaluarsa kuat atau utangnya kedaluarsa. Yang keempat, pembebasan. Alternatif lain untuk menghapus utang pajak adalah dengan cara pembebasan. Namun, pembebasan di sini
pada umumnya bukan berarti menghilangkan pokok utang pajak meniadakan sanksi administratif terkait utang pajak. Tetapi utang pajak dapat berakhir dengan pembebasan karena cara ini merupakan sarana hukum pajak untuk melepaskan tanggung jawab wajib pajak berupa membayar pajak. Yang terakhir, penghapusan. Penghapusan utang pajak mirip dengan cara pembebasan. Perbedaannya, cara penghapusannya diberikan karena keadaan keuangan wajib pajak. Penghapusan juga merupakan cara untuk mengakhiri utang pajak, namun hanya dengan alasan tertentu, seperti wajib pajak terkena musibah atau karena dasar penetapannya tidak benar. Ketika utang pajak telah dihapus, perikatan pajak akan berakhir sehingga wajib pajak tidak lagi memiliki kewajiban membayar pajak yang terutang. Begitulah hasil presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.